Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencabut perlindungan terhadap Richard Eliezer. Pencabutan perlindungan dilakukan setelah Eliezer melakukan sesi wawancara khusus dengan salah satu media televisi. Sesi wawancara tersebut dianggap tidak mengantongi izin LPSK. Apakah konsekuensinya? Jadi ada semacam suatu seperti konflik kepentingan ya. Si Eliezer statusnya sudah terhukum status sebagai narapidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara, dan dia di dalam hukuman masa perlindungan LPSK bisa saja waktu itu belum selesai. Biasanya perlindungan LPSK itu dilakukan per 3 bulan sesuai dengan kepentingan dan ada semacam perjanjian gitu ya yang ditandatangani. Nah sekarang apa hak, kewajiban dan apa aturan-aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh Barada Eliezer ya, itu tertuang di dalam surat yang menyatakan perlindungan terhadap dirinya. Perlu kita baca atau pelajari klausal-klausal apakah dia boleh berwawancara atau diwawancarai tanpa seizin daripada LPSK. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan dirinya telah memberikan izin terkait wawancara Richard Eliezer. Isi materi wawancara pun sudah sesuai dengan aturan dan dapat memberi informasi perkembangan warga binaan kepada masyarakat. Yasona menambahkan tidak perlu ada ego sektoral dan reaksi berlebihan terkait persoalan ini. Tidak perlu ada ego sektoral yang berlebihan, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi Kapolri, semua ada izin. Nah itulah perlunya sebetulnya koordinasi, jadi tidak merasa ada organisasi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri ya, why not? Kami melihatnya dari perspektif menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Itu saja. Kami lebih dari siap untuk Pak Ugro, status perlindungan terhadap Eliezer dicabut oleh LPSK. Apakah menurut Anda tindakan LPSK ini sudah tepat atau justru berlebihan seperti yang tadi disampaikan oleh Menkumham Yasona Lauli? Ya, semua kembali kepada undang-undang tentang LPSK ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Jadi sudah ada perjanjian antara Barada RE dengan pihak LPSK. Jadi perjanjian itu perjanjian yang sifatnya eksklusif mengikat antara dua belah pihak. Jadi sayangnya ada saling tidak menghormati atau lupa menghormati kepada perjanjian itu. Padahal keselamatan Eliezer adalah nomor 1, sehingga LPSK juga tidak bisa salahkan, Eliezer juga tidak bisa salahkan, karena ya kita tahu lah Eliezer kan seorang barada, harusnya dia diberikan masukan yang lebih banyak. Jadi bukan hanya LPSK, seharusnya seluruh potensi penegak hukum yang berada di sekitar Barada RE ini juga memberikan masukan, tolong jangan sampai melanggar apa yang sudah diikat perjanjian antara LPSK dengan Barada RE. Jadi akibatnya seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan ke depan apakah akan dibicarakan lagi itu tergantung kepada LPSK dan Barada RE saja. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lapas 2 Salemba sebagai pihak yang menaungi Richard Eliezer sebagai warga binaan memastikan Richard Eliezer sampai dengan saat ini aman dari ancaman selama ditahan di Lapas Bareskrim meski status perlindungan fisiknya dicabut oleh LPSK. Hukuman tidak ada mungkin dan mungkin ya. Untuk sampai saat ini Richard Eliezer masih menjalani masa pidananya di rutan Bareskrim dan pengawasan penjagaannya tentunya dari rutan Bareskrim ya. Tapi kita terus berkoordinasi, berkomunikasi. Kita itu adalah Lapas Salemba karena kan Richard Eliezer adalah warga binaan dari Lapas Salemba. Seperti itu. Jadi kemudian keamanannya kan kemarin dikhawatirkan di Bareskrim karena lebih faktor keamanan ini. Kalau Salemba nanti seperti apa bisa dipastikan keamanannya? Iya, yang pasti gini, sampai saat ini rutan Bareskrim. Artinya sampai saat ini tidak ada berita ancaman keamanan terkait di sana ya. Yang pasti kita akan terus berkoordinasi. Adapun yang harus ditangani pasti akan ada tindak lanjutnya. Komunikasi dan koordinasi adalah kunci utama kami dari khususnya Lapas kelas 2 Salemba kepada rutan Bareskrim.
Saya kira kita kembali tadi Pak Ugroseno bahwa sesuatu itu harus ada kesepakatan, ada perjanjian, dan perjanjian itu harus dihormati, Mbak. Di sini saya kira terkait dengan komunikasi yang kurang pas. Yang menarik itu justru kenapa Menteri sudah mengizinkan, kemudian ternyata LPSK belum mengizinkan. Ini saya kira sebagai harus ditinjau evaluasi. Ada dua dimensi, Mbak. Evaluasi pada komunikasi tingkat kementerian dan evaluasi pada tingkat pelaksanaan jaminan perlindungan. Karena saya bisa memahami, Mbak, terhadap LPSK. Karena apa? Kata perlindungan, terminologi perlindungan itu memberikan suatu perlindungan utuh loh. Sebagai bapak rumah tangga yang baik. Jadi saya tidak membenarkan menyalahkan, tapi perspektif yang berbeda. Kalau seandainya misalkan ada suatu yang terjadi masalah terkait dengan Eliezer, apa kata dunia? LPSK itu suatu lembaga di bawah Presiden yang bertanggung jawab terhadap perlindungan baik di pra-adjudikasi, adjudikasi maupun post-adjudikasi. Kalau terjadi masalah apa-apa, saya sepakat itu LPSK. Ini ada suatu perjanjian di layar, sehingga harus dihentikan. Inilah sebagai bentuk pembelajaran, Mbak. Jadi kita nggak bisa melihat salah dan tidak, tapi evaluasi bersama. Kementerian juga evaluasi, LPSK juga evaluasi, sehingga sama-sama tidak ada yang dirugikan. Jadi masalahnya miskomunikasi. Saya sepakat Pak Ugroseno, ini komunikasi yang tidak baik, koordinasi yang tidak baik, ya ditata kembali. Karena dengan koordinasi yang tidak baik, Mbak, tanggung jawab LPSK cukup berat. Ketika ada masalah hukum, apa? LPSK itu sebagai bapak rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab tentang kesehatannya, perlindungannya, kebutuhannya, dan sebagainya. Jadi bukan suatu yang biasa-biasa, tapi yang suatu luar biasa. Sehingga kalau memang terjadi ada cacat perjanjian, itu yang saya kira menjadikan suatu. Tapi apakah miskomunikasi harus berujung sampai dengan konsekuensinya mengorbankan Eliezer? Kuasa hukum Eliezer ini mengaku sudah menyampaikan izin secara lisan kepada pihak LPSK dan sudah mendapatkan izin. Namun setelah wawancara tidak berkenan ditayangkan dan LPSK mengaku tidak memberikan izin. Nah, muncul anggapan jika LPSK memanfaatkan situasi untuk melepas perlindungan Eliezer saja dan mengkambing hitamkan media tersebut. Terlebih kalau kita ingat tadi pernyataan dari Menkumham bahwa menduga ada ego sektoral dari pihak LPSK. Gimana menurut tanggapan Pak Ugro? Saya tidak bisa berandai-andai. Mungkin kalau ada izin, ini berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan Barada RE ini, berkaitan Sambo ini. Ini berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi jangan main-main di sini. Persoalan ini belum selesai. Itu loh, masih ada proses yang banding, kasasi. Nanti kalau udah inkrah selesai, melaksanakan di lapas, ya silakan misalnya apa yang harus dilakukan itu LPSK lebih tahu. Jadi saya tidak bisa menilai apakah LPSK, apakah kementerian atau siapapun di situ mengatakan ada ego sektoral. Menurut saya sih lembaga seperti LPSK tidak akan bertindak terlalu konyol seperti itulah. Dia tetap berpegang prinsip, sudah ada perjanjian, tadi Pak Ibnu juga sudah cerita, ya tolong hormati di situ saja. Kalau izin ya coba tertulis, ada dokumennya gitu loh. Kalau izin lisan kan susah dikatakan izin lisan, itu saja. Ya, Pak Hipnu tanggapannya? Ya, gini Mbak, dokumen itu penting karena LPSK namanya lembaga perlindungan, Mbak. Jadi suatu kekhawatiran yang luar biasa itu harus. Itu kalau menurut saya sebagai bagian dari mitigasi risiko bahwa seandainya dibiarkan terus-menerus, wah itu risiko cukup berat. Oleh karena itu untuk menjaga mitigasi risiko yang dilakukan oleh LPSK, ya dihentikan. Tadi kan LPSK mengatakan, oke kalau sudah betul, ya silahkan diajukan kembali. Saya kira itu suatu win-win solution, Mbak. Jadi pembelajaran bagi semua. Pertama, komunikasi pada tingkat kementerian. Bayangkan loh, tingkat LPSK dan menteri loh, ada menyatakan menerima dan tidak menerima. Jadi jangan salahkan media. Kalau media itu kan mendapatkan informasi. Begitu ada informasi, oke nggak masalah. Tapi justru komunikasi tadi, satu. Kedua, yang terkait dengan bentuk perlindungan, karena hukum itu belum selesai nih. Tadi saya dikatakan ini terkait nyawa. Memang Mbak, kalau kita lihat suatu LPSK, sekarang pentingnya gini, di antara pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi, itu lebih penting yang mana? Harusnya juga harus ada pemikiran ke depan. Jadi tidak semua mendapatkan perlindungan, tapi yang penting adalah di tataran pra-adjudikasi dan adjudikasi. Itu karena dalam rangka mengungkap suatu perkara. Sehingga sebetulnya kalau memang sudah pada pos adjudikasi, apalagi sudah finishes operated, itu harusnya dikembalikan pada kepolisian.
Jadi LPSK sudah tidak banyak risiko bertanggung jawab pada pos adjudikasi. Itu Mbak, saya kira ini juga evaluasi LPSK ke depan jangan terus berkepanjangan. Ada satu step by step untuk penanggung jawab sehingga kepolisian bertanggung jawab, rutan bertanggung jawab, LPSK khusus bagian dari pengungkapan suatu perkara di dalam sistem peradilan. Oke, saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, jadi apakah keselamatan Eliezer benar-benar terancam saat ini dengan tidak ada perlindungan dari LPSK? Padahal kan Eliezer statusnya masih sebagai anggota Polri, Pak Ugro. Ya, sekarang kan Barada RE sudah melaksanakan sidang, saya dengar dia tidak banding, jaksa juga tidak banding. Jadi kalau mungkin dianggap inkrah, berarti dia dalam perlindungan di lapas nanti ke depan atau masih di rutan ya. Yang melindungi ya kalau dia masih anggota Polri ya nanti Polri ke depan ini perlu diberikan tugas tambahan. Tapi kalau ada LPSK, setidak-tidaknya ada filter pertama yang bisa selalu mengamankan Barada ini kemungkinan sampai proses nanti yang dikatakan Pak Ibnu tadi pos adjudikasi tadi supaya semuanya berjalan lancar itu saja. Oke. Pak Hipnu, jadi menurut Anda apakah posisi Eliezer saat ini benar-benar terancam dengan kalau kita mengingat begitu ya, memang Eliezer lah satu-satunya yang berani mengungkap kebohongan dari Verdi Sambo. Apakah Verdi Sambo masih punya pengaruh sebetulnya walaupun saat ini sudah tidak menjabat sebagai Polri lagi begitu? Ya, terhadap mitigasi risiko tidak bisa terancam dan tidak terancam, Mbak, karena ini perkara nyawa, Mbak. Jadi suatu sikap yang dimana pangkat paling bawah yang mampu membungkap, mampu menjadikan suatu GC itu saya kira banyak juga yang tidak senang, banyak juga yang tidak melawan. Makanya risiko itu sebetulnya kalau sudah pos adjudikasi, jangan LPSK juga bersama dengan Polri, apalagi tadi Pak Ugro menyatakan masih Polri, Salemba dan sebagainya, Lapas Salemba. Jadi suatu suatu integralistik dalam perlindungan itu. Jadi seolah-olah jangan LPSK. Saya sepakat kalau SPK itu menghentikan. Karena apa? Sebagai bentuk perlindungan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik. Oh, itu risikonya besar, Mbak. Gitu. Risikonya besar. Kalau begitu dengan kondisi saat ini satu-satunya bertanggung jawab atas keselamatan Eliezer adalah institusi Polri begitu ya? Ya, sekarang kan sudah inkrah. Sudah selesai. Tinggal penyelesaian selanjutnya. Saya kira tinggal Polri sama rutan cukup itu, Mbak. Tidak usah pada LPSK. LPSK fokus pada perkara-perkara lain terhadap rakyat yang membutuhkan suatu perlindungan. Gitu Mbak, menurut saya.